menciptakan langit bumi adalah Allah Bapa menurut kami. Oke. Tuhan mana yang menciptakan manusia? Allah Bapa, Allah Bapa. Tuhan mana yang dilahirkan? Tuhan Yesus. Tuhan mana yang bisa mati? Tuhan Yesus, tapi bangkit, Oke. bukan mati untuk selamanya. Oke. Nggak apa-apa. Saya terima. Kalau ada Bang Handi ini habis ini kalau ada Bang Handi. Emang dia nggak ada mandi, selamat dia. Iya. Jadi lebih besar Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi atau Tuhan yang bisa mati? Dua-duanya sama, karena di dalam Allah Putra itu Allah Bapa sendiri. Oh, kok jadi berbeda lagi nih? Iya, Oke. karena Yesus dilahir. Maaf Bunda, saya potong. Ya, nggak apa-apa. Saya maafkan. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Tuhan Yesus lahir ke dunia, itu dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, tapi serupa wujud manusia untuk menghapus dosa-dosa, karena secara firman atau apa ya, semua orang pasti ada yang ngikut, ada yang enggak. Ini sesuai dengan keterbatasan saya, Bunda. Minta maaf ya, mungkin karena pendidikan saya terbatas. Nggak usah minta maaf, Bang. Udah ditebus, Bang. Nggak usah minta maaf. Udah. Oke. Yang mengutus Tuhan untuk dilahirkan Tuhan mana? Tuhan Allah. Tuhan Allah Allah mengutus Bapa, ya. Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk dilahirkan. Iya, Betul? ya. Betul Bunda. Yang menginginkan Tuhan Yesus ini mati di kayu salib siapa? Tuhan Allah, Bapaknya sendiri. Wih. Tuhan menginginkan Tuhan lainnya mati. Wih. Begini Bunda dengar dulu penjelasan Bunda. Kalau namanya agama kita, kalau diprediksi dengan dalilnya kalian, sama seperti saya Bunda. Dengar dulu Bunda. Halo. Bunda dengar dulu Bunda. Nanti aku maafkan kau. Sabar dulu. Enggak apa-apa Bunda. Oke. Enggak apa-apa Bunda. Begini maksud saya Bunda ya. Ya. Kalau seandainya tadi seperti Bunda bilang yang menginginkan Tuhan Yesus itu mati siapa? Aku bilang ya Allah Bapa. Karena itu sebelum lahirnya Yesus itu sudah ada wahyu. Itu sudah Wahyu. Sudah ada Alkitab para nabi yang sudah menjelaskan bahwa Sebelum Yesus itu akan dilahirkan. Setelah itu Tuhan Wahyu daripada akan Yesus. mati. Oh, Abang Wahyu. Akan mati dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, itu memang sudah ada tertulis. Itu sebelum Yesus ada atau sesudah? Sebelum Yesus ada itu. Itu tertulis Itu di mana? para nabi sudah meramalkan itu. Diramalkan di mana? Ya kalau soal diramalkan di mana, karena ya saya enggak pegang Bible juga Bunda. Jadi ya makanya tadi ya kalau Oke, nggak apa-apa. Saya terima. Ya, saya maafkan. Bunda, ya, kadang nggak kami apa-apa. Kristen. Nggak usah begini lagi, Dek. Cukup. Nggak usah begini lagi, Dek. Saya memaafkan. Cuma saya pengen tanya, Tuhan Allah menginginkan Tuhan Yesus mati. Apa tujuan Tuhan Allah menginginkan Tuhan Yesus mati? Karena dia diciptakan serupa dengan manusia Bunda. Jadi kalau dia menunjukkan kealahan. Sebentar, Dek. Yang menciptakan manusia ini siapa? Tuhan. Ya Allah, Tuhan Allah Bapa tadi. Berarti Tuhan Yesus juga diciptakan. Tuhan Yesus itu dilahirkan lewat perawan Bunda Maria. Ya, terus kamu tadi katakan Itu lewat dia diciptakan. Itu lewat kuasa Allah Bunda. Nah, jadi Tuhan Allah menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Gimana Bunda? Tuhan Allah menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan. Ya, Bunda Maria itu ya ciptaan Allah, dan Bunda Maria itu dipilih oleh Allah untuk melahirkan Tuhan Yesus, bukan atas dasar perkawinan manusia atau hubungan intim Bunda. Itu yang harus dipahami. Jadi gini ya Bun ya. Jadi ini kasihan ya, sebelum anaknya lahir bapaknya udah menginginkan anaknya mati. Matinya Yesus itu
Iya. Kan di dalam pribadi Yesus itu ada dua bunda. Ada dua. Manusia pribadinya. sama Tuhan, manusia sama Tuhan yang dia miliki. Ya Tuhan itu lewat dari apa mujizatnya itu kuasa Tuhan. Di saat kuasa kematiannya Tuhan. dia Ya. di saat kematiannya dia menunjukkan bahwa dia seorang manusia gitu. Karena sudah ditakdirkan oleh Bapaknya. Jadi itu nggak jadi bisa. Tuhan yang menentukan takdir, tapi Tuhan menakdirkan nasib Tuhan. Ya. Ya kalau bagi Iya saya kan? sih Bunda, kalau bagi Gak saya apa-apa. sih saya fair aja, terserah Bunda menilai seperti apa, tapi saya Nggak, coba Kristen. logika dulu kamu, Saya Frankie. Iya. Yang Gimana, menakdirkan hidup kamu itu kerjaan siapa? Ya Tuhan. Tuhan. Nah, Iya. sekarang yang menakdirkan Yesus mati ini siapa? Ya Tuhan juga Bapaknya. Oh, Allah jadi Bapa tadi kan tiga Bunda, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Jadi Bapaknya yang menakdirkan sebentar, bahwa- sebentar, Dek. Nanti saya maafkan kau ya. Nanti saya maafkan. Oke. Tuhan Allah menciptakan Bunda Maria, melahirkan Tuhan Yesus. Betul? Tuhan Allah juga yang menginginkan Tuhan Yesus mati. Betul ya? Ya betul Betul ya? bisa aku Bunda, Nah, ya. sekarang kerjaan Tuhan Roh Kudus ini apa? Kerjaan Tuhan Roh Kudus setelah Yesus itu bangkit naik ke surga, Bunda. Roh Kudus lah yang Ngapain dia? diutus untuk Roh Kudus diutus Yesus untuk mewartakan pewartaan Injil. Itu kerja Roh jadi Kudus, Bunda. gini. Tuhan Allah menciptakan Bunda Maria, melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus Tuhan Roh Kudus. Jadi Tuhan mengutus Tuhan, begitu ya? Dek, kamu umur berapa, Dek? Gimana, Bunda? Kamu umur berapa? Saya umurnya nggak perlu tanya umur, Bunda. Gak apa-apa, umur berapa, Dek? 27, Bunda. 27. Jadi kerjaannya Tuhan Roh Kudus untuk Pekerjaan Tuhan Roh Kudus itu untuk melanjutkan karya Yesus setelah Yesus naik ke surga, Bunda. Jadi dia menyampaikan ke 12 rasul untuk mewartakan Injil. Oh, jadi Tuhan ini punya kerjaan masing-masing ya? Kan di dalam satu Allah itu kan 3 diri menurut kami Katolik, Bunda. 3 pribadi, berarti Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka 3 ini memang Tuhan. Itu rame Jadi kali itu bang. Allah Itu sendiri. Tuhan atau boyband bang, rame kali. Jangan bilang boyband, karena Jadi cuma begini, 3, Bang. trio. Begini Bunda, begini Bang. Kalau untuk memahami sesuatu agama, kayak saya memaksa Bunda harus mengerti agama saya itu sulit, Bunda. Dan begitu juga Bunda memaksa saya harus mengerti agama Islam kan sulit. Intinya dalam hidup kita, Bunda, surga dan neraka itu penentuan ada di pribadi kita. Jadi kita ibaratnya saling cinta kasih lah antara sesama, saling menghargai antara umat beragama. Itulah hal utama. Jadi jangan mencari di mana titik lemahnya agama lain, di mana titik lemahnya, karena kita ini sama-sama satu Tuhan sebenarnya. Cuma beda. Mau langsung nggak? Abang mau langsung ke surga nggak? Biar kuantar bang, biar kuantar. Bang. Katanya Nggak, satu gini, Tuhan Bang Haji. gimana sih Bang Frankie? Bentar. Bang Bang Frankie Haji. bilang kita satu Tuhan gimana? Bang Frankie Tuhannya 3. Ya udah jelas beda lah. Ya, Tuhan saya 3. Gimana Begini, sih? Bunda, dengar dulu. Tuhan saya Iya, menurut iya. Alkitab saya 3, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Menurut Ya. Loh. Dengar dulu, Bunda, jangan dengar. dipotong, jangan Dengar. ketawa. Jangan Ya. ketawa, diem. Tuhan agama Muslim, ya itu kan Allah. Saya nggak menyatakan bahwa Tuhan orang Muslim itu Muhammad, karena Muhammad juga nggak bisa bangkit. Ya mana orang hidup percaya orang mati yang nggak bisa bangkit. Ya. Karena Muhammad aja ya nggak bisa bangkit. Tapi Nggak saya ada. nggak pernah menjelekan Muhammad bahwa ini Memang saya. memang Korintus dia saya ya ini ya. hargai. Kalau Saya Islam tuh hargai. gini, nggak apa-apa kita kenalkan aja Islam itu, bang. Ini saya kenalkan Islam sama abang bang. Di dalam Islam Nabi Muhammad itu tidak dituhankan bang. Nabi Muhammad justru mengajarkan kami untuk bertuhan kepada Allah, ibadatul ilahil wahid.
yang disebut sebagai ajaran tauhid. Apa itu tauhid? Ibadatul ilahil wahid, menyembah Tuhan yang satu. Kepada siapa? Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, gitu. Nah, di luar daripada Allah itu adalah berhala. Di mana dalilnya? Surah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi ausana, yang disembah manusia selain daripada Allah adalah berhala, gitu. Jelas Bang, Islam itu monoteis, bertuhan yang satu. Gitu Bang. Ya, tapi kan Nabi Muhammad menurut Gimana? Muslim, abang mereka percaya sebagai apa kalau Nabi Muhammad? Nabi dan Rasul, Nabi dan penyampai risalah. Gimana bang? Nabi yang memberitakan kabar dan membawa risalah, Rasul, seorang Rasul. Berarti utusan- bukan utusan Tuhan kah bang? Oh, berarti Bukan. Nabi. Ya. Bukan, Tapi kok, nggak ada yang bilang Nabi Muhammad Tuhan. tapi kok teman Muslim saya yang lain di hadisnya bilang Nabi Muhammad itu Tuhan bang? Di mana? Yang enggak gini bang, Al-Quran sama hadis mana yang benar gitu bang? Sumber Islam itu berasal dari Al-Quran was sunnah. Karena Allah melegitimasinya, atiullah wa ati Rasul, taatilah Allah, taati Rasul, gitu. Ya, tapi abang Alfi percaya hadis. Percayalah perkataan nabiku. Ya, berarti yang mana yang dipercaya, Al-Quran apa memang ini yang paling benar bahwa itu perkataan Allah? Kalau ditanya kebenaran absolut, jelas sumber informasi itu berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang ada di Al-Quran. Hadis itu Bang, bukan untuk diselisihkan dengan Al-Quran, tidak. Hadis itu isinya penjabaran tentang apa-apa yang diterima oleh Nabi yang bersumber dari Al-Quran. Contoh nih, Allah memberikan perintah kepada kami, wa aqimis sholat, laksanakanlah sholat. Kami nggak tahu apa tuh sholat. Nabi sebagai manusia yang menerima perintah itu langsung dari Allah, memberitahu kami bagaimana itu sholat, bagaimana Ya, prakteknya. Tapi begini ya bang ya, di dalam hadis ya saya tidak ada juga hadis di sini, tapi karena temanku itu Muslim, saya ini lama bergaul sama teman Muslim sebelumnya, minta maaf. Itu pernah berkata bahwa di dalam hadis umat Muslim boleh diizinkan untuk melakukan apa? Berbuat dosa. Di mana tuh hadisnya? Ada, coba abang buka aja lah, tapi saya nggak tahu di mana ayatnya. Loh, nggak bisa Bang. Saya Berarti Udah deh. ya udah. abang Izin abang Afi, buka. izin Afi ya. Afi, Ya, nggak nggak usah apa-apa, dibuka terserah. deh, nggak usah dibuka deh. Kamu aja kamu nggak ada. Terserah Makanya Bunda tadi lah. Mami Arga, sebentar dulu deh. Mami Arga ini, Ya. saya naikkan tadi pertama kali diskusi itu karena beliau memakai Bible. Kalau Ya, diskusi ya. tidak memakai Bible deh, itu sama saja kita berarti modal asumsi. Betul. Tidak ya, baik. Nah, jadi begini Frankie, kalau dikatakan Nabi Muhammad juga kami jadikan Tuhan, terbantahkanlah yang namanya nanti syahadat. Syahadat itu mengakui bahwa satu-satunya Tuhan itu tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu hanyalah utusan Rasul Allah. Begitu deh ya. Ya. Nggak apa-apa Kalau Bunda. ada yang saat- mengatakan, sebentar aku, dulu. ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan, berarti dia bukan Islam. Islam itu selalu mengucapkan kalimat syahadat ketika dia melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Ya, Paham bisa ya, Dek? Oke. saya tanya balik sama Bunda? Nggak bisa lagi deh. Enggak, Cukup. satu aja Bunda, satu aja mohon. Boleh sama Alfi boleh. Silakan. Oke, Harus 4 Bang. Bang, nggak Bang boleh Alfi, 1, harus makasih. 4. Bang Harus Alfi, 4, aku makasih. ngomong 1, harus 4 pertanyaan. Tadi Bunda bilang